Hai, jumpa lagi di channel aku. Terima kasih untuk like, komen, dan juga responnya di channel sebelumnya. Baiklah, kali ini akan membahas tentang hal yang lain, yaitu trik bagaimana kita menghadapi saat reuni. Sekarang ini banyak sekali grup-grup, baik itu pada saat SMP, SMA, SMK, atau kuliah, yang sudah lama memang teman-teman lama itu kemudian bermunculan kembali, dan akhirnya ada juga tercetus kesepakatan untuk mengadakan reuni bersama. Tentunya di dalam grup itu sudah dibayangkan bagaimana serunya pada saat reuni, ya. Akan berjumpa lagi dengan teman yang lama, saling bercerita, dan juga akan saling kenal kembali lebih dekat lagi, karena sudah pertemuan yang terkadang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Nah, pasti di situ juga akan masing-masing mempersiapkan pertanyaan, sudah married belum ya? Sudah punya anak berapa? Sekarang tinggal di mana? Kerja di mana? Dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu pasti sudah dipersiapkan sebelumnya. Namun ada hal yang perlu kita persiapkan pada saat mengikuti sudah ada kesepakatan untuk mengikuti reuni. Pastinya teman-teman yang hadir juga dari berbagai daerah yang teman-teman dulu, dan jelas itu sangat berbeda latar belakang, karena masing-masing dalam proses sudah menjalani kehidupan yang sekarang ini. Pada saat di grup mungkin tidak terasa, tapi pada saat bertemu langsung pasti akan dirasakan sangat-sangat terasa bagaimana pada saat bertemu langsung tatap muka dan reaksinya apa yang dirasakan. Dan masing-masing pribadi itu pasti sifat dan sikapnya pun sudah berubah, tidak seperti pada saat masa-masa dulu. Mungkin masa dulu belum seberapa berhasil dari yang sekarang, jadi pasti semuanya akan mengalami perubahan. Nah, bagaimana cara kita supaya tidak terlalu mencolok atau tidak terlalu dianggap bahwa istilah yang sekarang adalah norak, ya, pada saat menghadapi reuni itu? Tentunya ada juga tipe orang yang ingin menampilkan bahwa dia benar-benar sudah berhasil selama ini, bagaimana dengan istilah kata pamer. Tapi hal itu wajar-wajar saja, ya. Hanya kita sebagai pribadi hendaknya belajar untuk bijak menyikapi pada saat reuni ini, supaya orang pun sebelum kita bersikap akan bisa menilai bagaimana sifat kita yang sesungguhnya. Nah, yang mesti kita perhatikan adalah pada umumnya pada saat kita menghadiri reuni, hendaklah jangan terlalu mencolok kita bersifat pamer. Misalnya kita seakan-akan bahwa ini kesempatan reuni, jadi saatnya untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa aku punya kendaraan yang begini, aku punya harta yang banyak, nah, kita tidak perlu hal itu terlalu ditunjukkan, supaya tidak terkesan bahwa dari teman-teman mungkin itu sifatnya seperti pamer. Yang kedua, kita hendaknya bersikap bijaksana pada saat berbicara. Kita pun harus banyak mengimbangi teman. Misalnya teman bercerita tentang hal-hal yang biasa, mungkin mereka juga pada saat bertemu ada juga yang memang taraf kehidupannya di bawah kita. Dulu mungkin pada saat bertemu pada saat kita menjadi temannya pada
saat dulu dia adalah anak dari keluarga yang kaya raya, tapi kita kan tidak tahu proses kehidupan mereka. Ada juga yang mungkin karena sesuatu hal akhirnya berhenti kuliah dan akhirnya bekerja. Ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan dan hidup sederhana. Untuk itu kita juga harus mengimbangi mereka. Jangan kemudian diharapkan pada saat teman kita bercerita tentang sesuatu yang sepertinya biasa saja, kita kemudian melambung tinggi untuk mendongak ke atas, seakan-akan tidak mendengarkan apa yang mereka ceritakan. Jadi kita terkesan bijak bahwa reuni adalah silaturahmi yang indah untuk kebersamaan, untuk saling mengikat tali persahabatan. Kemudian yang selanjutnya, kita juga hendaknya menimbulkan kesan yang baik. Jadi tidak saling untuk membicarakan satu dengan yang lain. Misalnya si ini begini, si itu begitu. Jadi kita semuanya menjadikan bahwa reuni adalah wadah bersukacita, bersukaria, kita bertemu kembali dengan penuh rasa syukur. Kita masih bisa diperkenankan untuk berkumpul kembali bersama teman-teman yang lama. Di situlah banyak kesan-kesan yang bisa ditimbulkan dalam perjumpaan itu. Jadi setelah reuni akan sangat berkesan bahwa oh iya, ternyata temanku masih seperti yang dulu, punya sifat seperti yang dulu meskipun sudah berhasil. Juga ada baiknya untuk saling mendukung, di mana ada teman-teman yang merasa memang perlu dibantu atau kekurangan atau bagaimana, disitulah tempatnya. Terkadang dijumpai bahwa di dalam grup itu hanya untuk saling tertawa, tetapi pada saat menghadapi teman ada yang berduka, ada teman yang kesedihan, tidak muncul di dalam grup itu. Tapi begitu ada yang membuat tertawa, mereka akan ramai sekali nimbrung atau nongol di dalam grup. Itulah salah satu sifat yang pada umumnya dijumpai. Untuk itu kita hendaklah tetap untuk selalu bijaksana di dalam mengambil sikap saat reuni. Semoga apa yang dibicarakan di sini sangat bermanfaat. Kita bukanlah manusia sempurna, tetapi kita selalu menginginkan untuk menjadi pribadi yang lebih lagi supaya semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih. Salam.